wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam 'allimna wa ya mufahhimas Sulaiman fahimna. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tayyib ikhwatal iman, teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita terhadap kitab Mukhtarat Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kita masih membahas tentang al-asma al-mansubat, isim-isim yang di i'rab nasab ya. Kemudian insyaallah malam ini kita masuk ke pembahasan al-mustasna. Ya, pembahasan al-mustasna. Baik. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, silakan langsung saja dibaca Pak Agus Lim, tafadhol. Al-mustasna, rumusnya mim sin. Ialah isim nasab jatuh setelah adawat al-istisna. Adawatul istisna'i. Adawatul al-isna'i. Naam, istisna'i. Misal akaltul fawakiha illa tufaha. Hadoro al-tullabu illa zaidan. Adapun macam-macam adawatul istisna'i yaitu taknya kasrah, istisna'i yaitu illa, ghairo, siwa, ada, hasya, khola. Baik, cukup. Baik, perhatikan teman-teman sekalian, a'zanillahu wa iyyakum. Malam hari ini pembahasan kita terkait tentang mustasna, ya. Jadi di antara isim yang di i'rab nasab itu adalah mustasna. Ya, mustasna itu artinya yang dikecualikan. Mustasna itu sendiri artinya yang dikecualikan. Jadi mustasna itu adalah isim nasab jatuh setelah ada watul istisna, alat-alat pengecualian. Ya, maka dapat disimpulkan di sini istisna itu ada 3 rukun, ya. Istisna itu memiliki 3 rukun. Istisna itu memiliki 3 rukun penting, ya, 3 rukun penting. Yang pertama itu harus ada mustasna minhu namanya. Ya, yang pertama itu harus ada mustasna minhu. Nah, kita tuliskan di sini mustasna al-mustasna minhu. Apa itu al-mustasna minhu? Mustasna minhu itu asal. Asal kemudian nanti ada mustasna yang dikecualikan dari asal. Jadi mustasna minhu rukun pertama, kemudian yang kedua harus ada adatul istisna. Ya. Adatul istisna. Dan yang ketiga itu ada mustasna. Ya. Mungkin dengan contoh nanti akan lebih jelas. Sebentar, Ikhwan. Baik, perhatikan di sini. Jadi di sini ada 3 rukun penting. Ada 3 rukun penting dalam menyusun al-istisna. Yang pertama itu harus ada mustasna minhu, yang kedua harus ada adatul istisna, dan yang ketiga ada mustasna. Ada mustasna. Contoh perhatikan di sini.
Ja'a misalnya. At-tullabu Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Perhatikan di sini ikhwan, at-tullabu ini dinamakan dengan mustasna minhu. Ya, asal yang dikecualikan nanti darinya. Jadi mustasna minhu di sini at-tullabu, ya. Kemudian illa di sini namanya adatul istisna, ya. Illa di sini namanya adatul istisna. Kemudian baru Muhammadan itu namanya mustasna. Baru Muhammadan itu namanya mustasna yang dikecualikan dari at-tullab. Yang dikecualikan dari mustasna minhunya. Maka berdasarkan contoh ini dapat kita pahami dalam menyusun istisna itu harus terpenuhi 3 hal ini. Yaitu harus ada mustasna minhu, kemudian harus ada adatul istisna, ya, dan harus ada mustasna. Nah, ini 3 rukun penting di dalam menyusun istisna. Jadi harus ada mustasna minhu, ada adatul istisna, ada mustasna. Apa yang dimaksud dengan mustasna minhu? Mustasna minhu itu asal. Asal yang nanti darinya dikecualikan mustasna, ya. Mustasna minhu asal yang darinya nanti dikecualikan al-mustasna. Nah, untuk mengecualikan al-mustasna ini harus ada perantara yang dinamakan dengan adatul istisna. Ya, alat-alat pengecualian. Baik. Dapat dipahami ini, teman-teman, sebelum kita lanjut? Insya Allah, Ustaz. Yang lain? Ya, insya Allah, Pak Ustaz. Ya, jelas insya Allah Pak Sikin ya. Ya, insya Allah, Pak. Pak Guslim yang baca gimana? Paham nggak? Insya Allah paham Ustaz. Baik. Nah. Jadi kalau di sini ja'a at-tullabu telah datang para murid. Nah, para murid illa kecuali Muhammadan Muhammad. Nah, para murid itu asal, kemudian Muhammad itu yang dikecualikan dari asal. Perantaranya menggunakan adatul istisna yaitu illa. Jadi ini 3 rukun penting dalam menyusun istisna ya. Harus ada mustasna minhu, adatul istisna, kemudian al-mustasna. Ini ya. Kemudian perlu antum ketahuian ini syarat penting terkait dengan mustasna minhu ini punya syarat. Ya. Mustasna minhu ini punya syarat penting. Ya, apa itu? Pertama, dia harus lebih banyak daripada mustasna. Ya. Jadi mustasna minhu itu harus lebih banyak. Ya. Ayyakuna aksar. Kalau bahasa Arabnya ayyakuna aksara minal mustasna. Ya. Jadi mustasna minhu itu harus lebih banyak daripada mustasnanya. Harus lebih banyak daripada mustasnanya. Sekarang perhatikan at-tullab sama Muhammad mana lebih banyak jumlahnya? At-tullab. At-tullab. Nah, mustasna minhu itu harus lebih banyak daripada mustasna. Ini syarat mustasna minhu ikhwan. Jadi diingat mustasna minhu harus lebih banyak daripada mustasna. Atau an yakuna a'am, ya lebih umum. A'amma, ya. Minal mustasna. Dia lebih umum atau dia lebih umum daripada mustasna. Contoh misalnya, coba perhatikan di sini. Contoh ma jaa ahadun illa misalnya Zaidan. Tidak ada yang datang kecuali Zaid. Berarti nggak ada orang yang datang sama sekali kecuali Zaid. Nah, sekarang di sini Pak Guslim, mana mustasna minhu? Mustasna minhunya ja'a ya. Nah, yang jadi asal nanti yang jadi asal kemudian dikecualikan darinya Zaid mana? Ja'a atau ahad?
Ahad Ustaz. Ahad. Jadi mustasna minhu adalah ahadun. Ahadun. Ya, seorang pun. Di sini tidak ada seorang pun yang datang. Ini namanya mustasna minhu. Adatul istisna mana? Adatul istisnanya illa. Illa. Mustasnanya mana? Zaidan. Zaidan. Naam. Nah, Zaidan. Sekarang, mana lebih umum ahadun sama Zaidan? Ahadun itu seorang pun, Zaid itu nama. Udah jelas. Mana yang lebih umum? Lebih umum ahadunnya Ustaz. Lebih umum. Nah, ini syarat mustasna minhu. Dia lebih banyak atau lebih umum daripada mustasna. Itu syarat dari mustasna minhu. Ya. Itu syarat dari mustasna minhu. Nah, nanti yang jadi pembahasan itu adalah Muhammad sama Zaid di sini. Ma ja'at tullabu illa Muhammadan. Muhammadan itu mustasna, wajib dia mansub di sini. Zaidan itu mustasna, mansub di sini. Ya, mansub. Kenapa? Karena dia mustasna, tanda nasabnya adalah fathah. Ini yang jadi pembahasan nanti. Tapi dalam menyusun mustasna ini harus ada ini dulu. Mustasna minhu dan adatul istisna'nya. Harus ada mustasna minhu dan adatul istisna'nya. Kalau enggak ada mustasna minhunya, maka nanti itu pembahasan bukan pembahasan istisna lagi namanya. Contoh misalnya. Ma ja'a illa Muhammadun. Ma ja'a illa Muhammadun. Baik, perhatikan. Tidak ada yang datang kecuali Muhammad. Di sini ada mustasna minhu enggak? Tidak ada. Tidak ada. Nah, cuman ada adatul istisna, ya. Ada adatul istisna aja, ya. Dan Muhammad di sini bukan mustasna namanya. Muhammad di sini bukan mustasna namanya. Kenapa? Karena enggak ada mustasna minhunya. Tapi Muhammad di sini namanya adalah fa'il dia. Namanya fa'il dari ja'a. Siapa pelaku ja'a? Muhammad. Maka Muhammad fa'il dari ja'a. Bukan mustasna lagi. Sebab tidak ada mustasna minhunya. Nah, untuk dikatakan mustasna, maka harus ada mustasna minhu, adatul istisna. Itu syarat atau rukun dalam pembentukan kalimat istisna. Jelas ya? Insya Allah Ustaz. Ada yang nggak paham nggak ini sebelum kita lanjut? Ini diulang, dasar yang Ustaz. sangat penting Ikhwan. Nanti kalau enggak akan gimana? Afan diulang yang penjelasan yang tadi yang barusan. Yang mana? Yang Yang Muhammad barusan itu. yang mana ini? Semua. Ja'a at-talibu ila Muhammadan. Ya, kenapa? Ini. Itu Muhammad sebagai mustasna, Ustaz. Apa bukan? Naam, dia sebagai mustasna. Terus mustana minhunya Makanya itu kita at-tali. jelaskan tadi Ikhwan. Mohon perhatikan. At-tullabu. Jadi perhatikan di sini, perhatikan semuanya. Semuanya perhatikan, mohon diperhatikan. Jadi dalam membentuk kalimat al-istisna itu harus terpenuhi 3 rukun. Apa itu? Pertama, al-mustasna minhu. Kedua, adatul istisna. Ketiga, al-mustasna. Rukun ini harus ada, ya. Apabila salah satu dari rukun ini tidak terpenuhi, maka itu bukan kalimat istisna, ya. Itu bukan kalimat al-istisna. Contoh di sini. Ma jaa illa Muhammadun. Ma jaa illa Muhammadun. Kalimat ini tidak dinamakan kalimat al-istisna. Kenapa? Karena tidak terpenuhi salah satu rukunnya, yaitu al-mustasna minhu, enggak ada di sini. Enggak ada. Ya, enggak ada. Maka Muhammad setelah kata illa, majaa illa Muhammad. Muhammad ini bukan mustasna namanya, tapi dia fa'il dari ja'a. Ya, fa'il dari ja'a. Berbeda dengan kalimat ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Ja'a at-tullabu illa Muhammadan. Maka ketiga rukunnya terpenuhi di sini. At-tullab mustasna minhu. Illa adatul istisna. Muhammadan al-mustasna. Maka kalimat ini dinamakan dengan kalimat al-istisna. Muhammadan nanti i'rabnya sebagai mustasna yang dikecualikan. Mana asal
at-tullab itu asal yang dikecualikan darinya Muhammad, ya. Kemudian majaa illa Zaidan, sama. Zaidan mustasna. Kenapa? Karena sebelumnya terpenuhi rukun-rukunnya. Ada mustasna minhu yaitu ahadun, ada adatul istisna yaitu illa. Zaidan mustasna yang dikecualikan dari mustasna minhu yaitu ahad, ya, yaitu ahad di sini. Dan catatan penting, syarat dari mustasna ini harus terpenuhi. Syarat dari mustasna minhu ini harus terpenuhi, yaitu mustasna minhunya harus lebih banyak. Ya, mustasna minhu itu harus lebih banyak daripada mustasna. Atau dia lebih umum daripada mustasna. Makanya kalau ada kalimatnya Ja'a at-talibu illa Zaidan. Ini kalimat yang benar atau salah? Salah, Ustaz. Kenapa salah? Karena al-mustasna Coba perhatikan minhunya at-talibu berapa sama. jumlahnya? 1, Ustaz. Sama dengan mustasna. Ya kan? Ya, ja'at tullabu ila Zaidan. Murid datang kecuali Zaid. Satu murid datang kecuali Zaid. Jumlah at-tullab talib di sini 1. Mufrad. Zaid mufrad. Berarti di sini mustasna minhunya tidak lebih banyak daripada mustasna. Maka ini kalimat yang salah. Ini termasuk kalimat yang salah, ya. Karena syarat dari mustasna itu mustasna minhu harus lebih banyak atau dia lebih umum. Jelas ini, Ikhwan? Jelas, Ustaz. Nanya Ustaz. Baik. Yang lain? Ustaz nanya Afan. Ya, silakan. Ya. Itu kalau yang syarat bahwa harus lebih banyak memang dikata atau ibunya enggak ini ya, enggak terpenuhi. Tapi kalau syarat bahwa dia lebih umum, apa emang enggak masuk Ustaz? Bahwa kata tolibu itu Tidak. lebih umum dari Umum itu tidak. Dia tidak lebih umum. Umum itu maksudnya di sini adalah apabila mustasna itu dalam bentuk nakiroh. Kayak maja'a ahadun. Itu umum kan? Ya, karena di sini yang kaidahnya itu adalah isim nakiroh jatuh setelah penampian itu umum. Menunjukkan umum. Ya, isim nakiroh jatuh setelah penafian itu menunjukkan umum. Sekarang ahadun nakiroh atau ma'rifat Pak Bayu? Di contoh kita yang ini maja ahadun ila Zaidan. Pak Bayu? nakiroh. Mana suara Pak Bayu ini? Nakiroh Ustaz. Nakiroh. Jatuh setelah penafian enggak? Manya manafi. Iya, mana sih? Jatuh setelah penafian. Nah, maka setiap kali antum menemukan isim nakirah jatuh setelah penafian itu pasti umum. Itu pasti umum. Kalau di sini ja'at talibu ila Zaidan, telah datang satu orang murid kecuali Zaid. Telah datang satu orang murid kecuali Zaid. Zaid di sini termasuk murid loh. Zaid di sini termasuk murid, ya. Termasuk murid, dia bagian dari murid, ya, yang dikecualikan. Cuman di sini kan jumlahnya 1, Zaid 1, kemudian tidak lebih umum, maka ini susunan kalimat yang tidak tepat. Paham nggak ini Pak Bayu? Insya Allah Ustaz. Baik. Ustaz izin bertanya. Untuk mustasna minhu Ustaz, apa harus Ya. dari isim ma'rifah Ustaz? Soalnya kalau Anda baca kebanyakan yang Anda temui itu mustasna minhu-nya itu banyaknya ma'rifah ya Ustaz, ya, isim ma'rifah. Apa harus apa tidak harus gitu Ustaz? Nggak harus. Tidak Nggak harus. harus. Ya. Nggak harus. Tapi harus aktar min Ya, tidak mustasna, harus. ya. Yang paling penting itu adalah terpenuhinya 2 syarat ini. Iya, yang paling penting itu harus terpenuhinya 2 syarat ini. Lebih banyak atau lebih umum. Adapun dia nakirah ma'rifat itu nggak ada hubungannya. Jelas insya Allah ya? Insya Allah paham itu Ustaz. Jazakallah. Baik. Baik. Baik, kita lanjut Ikhwan kalau nggak ada pertanyaan. Ada Nah, Ustaz. setelah kita mengetahui apa itu mustasna, mustasna itu artinya adalah
isim nasab yang jatuh setelah adatul istisna. Ya, itu mustasna tadi. Isim nasab yang jatuh setelah adatul istisna. Ini Zaid, ini isim nasab. Ya, Zaidun di sini apa? Ja'at tullabu illa Muhammadan. Muhammadan ini isim nasab jatuh setelah adatul istisna illa. Maka Muhammadan dinamakan mustasna. Jadi mustasna itu isim nasab jatuh setelah adatul istisna, alat-alat pengecualian. Namun tadi udah kita jelaskan rukun pembentukannya itu harus ada mustasna minhu, adatul istisna dan mustasna. Baru mustasna. Ya, syarat dari mustasna minhu udah kita jelaskan, dia harus lebih banyak atau lebih umum. Ya, lebih banyak atau lebih umum. Kemudian di situ disebutkan contoh di dalam kitab, perhatikan contohnya. Ya. Akal tu di situ al-fawakiha. Akaltu al-fawakiha illa at-tufaha. Baik. Akaltu al-fawakiha illa at-tufaha. Fasikin. Mana mustasna minhu? Ya Pak Ustadz. Mana mustasna dan mana adatul istisna? Mustahal minhu adalah al-fawakih. Mustafa minhu. Al-fawakih di sini namanya mustasna minhu. Mana al-mustasna? Ya? Al-mustasna. Mana al-mustasna? Atufaha. Naam. Adatul istisna? Ila. Adatul istisnanya mana? Ila. Naam. Thayyib. Ya. Naam. Apa arti kalimat ini? Arti kalimat ini? Aku memakan buah-buahan kecuali apel. Kecuali apel. Nah, berarti terpenuhi syarat mustasna minhu? Terpenuhi, Pak Ustadz. Syarat mustasna minhu terpenuhi enggak di sini? Terpenuhi, Pak Ustadz. Iya, terpenuhi. Al-fawakih itu lebih banyak. Lebih apa? Al-fawakih itu? Al-fawakih lebih banyak, lebih umum juga, ya. Ya. Umum, ya. Lebih banyak juga dan lebih umum, ya. Dia mencakup dua-duanya. Lebih banyak karena dia jamak fakihatun. Fawakih itu jamak. Ya. Jamak dari fakihah. Kemudian dia lebih umum daripada at-tufah. Nah, itu makanya kedua syaratnya terpenuhi. Ya, terpenuhi di sini. Baik, mumtaz Pak Asikin. Ya, jadi yang kalau contoh yang kedua itu hadara ya at-tullabu hadara at-tullabu illa Zaidan. Hadara at-tullabu illa Zaidan. Baik. Padarso, mana mustasna minhu? Mustasna, apa Ustaz? Mustasnanya Zaidan. Zaidan mustasna. Mustasna minhunya? At-tulabu. At-tulabu, naam. Adatul istisna? Illa, Ustaz. Illa, naam. Arti kalimat ini? Telah hadir para murid kecuali Zaidan. Zaid. Kecuali Zaid. Nah, berarti mustasna itu adalah Zaid. Mansub tanda nasabnya fathah. Mustasna minhunya terpenuhi syaratnya enggak? Terpenuhi, Ustaz. Dalam bentuk jamak, Ustaz ya. Apa itu? At-tulabu. Dalam bentuk jamak atau lebih banyak daripada? Zaidan. Dia lebih banyak daripada Zaid. Nah, mumtaz. Barakallahu fiik. Ustaz apa? Mau tanya sekalian untuk yang apa namanya? Mustan apa? Yang minhu itu ya. Dia berarti kalau musana juga udah bisa, ya. Ustaz ya. Udah cukup ya.
Pokoknya yang penting dia lebih banyak aja daripada mustasna atau lebih umum daripada mustasna. Baik. Kalau yang Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang ada ya. kalau yang apa? kalau musana misalkan 2 ya, tapi si musana minhunya berarti harus lebih dari 2 gitu Ustaz. Enggak. Iya, tetap benar. Mustasna minhunya harus lebih banyak. Jika mustasnanya 2 misalnya. Hadara atlabu illa zaidain. Antum bilang. Illa zaidaini. Tetap dia harus lebih banyak mustasna minhunya. Nah, Ustaz. Syukuran Ustaz. Jelas enggak? Ya, berarti kalau intinya kemudian selanjutnya Iwan. Nah, Ustaz. Apa? Baik, perhatikan Ikhwan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang adawatul istisna, macam-macam alat-alat pengecualian. Ya, alat-alat pengecualian. Ini kita bisa bagi menjadi 3. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang illah lebih mendalam. Ya, pembahasan yang pertama itu adalah tentang illah. Jadi poin yang pertama dibahas nanti adalah tentang illah. Setelah itu baru membahas tentang ghair dan siwa. Ghair dan siwa. Ini. Baru nanti di poin ketiga itu akan membahas tentang ada, khala, dan hasya. Ya. Ada, khala, dan hasya. Hasya. Apaan? Hasya. Khala. Baik. Perhatikan Ikhwan, di sini ada tul istisna itu ada 6 ya. Ada tul istisna itu ada 6. Ada 6 di sini. Cuman yang 6 ini dibagi menjadi 3 poin. Yang 6 ini dibagi menjadi 3 poin. Poin pertama nanti akan membahas mendalam tentang illah. Ya, poin pertama akan membahas mendalam tentang illah. Kemudian setelah selesai baru membahas tentang ghair dan siwa. Baru membahas tentang ghair dan siwa. Kemudian baru nanti di poin ketiga akan membahas ada, hasya, dan khala. Ada, hasya, dan khala. Artinya sama, kecuali. Illah itu artinya kecuali, ghair kecuali, siwa kecuali, ada kecuali, hasya kecuali, khala kecuali. Artinya sama. Tapi nanti pembahasannya berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Makanya dibagi menjadi 3 poin. Ya, poin pertama itu tentang illah. Poin kedua itu tentang ghair dan siwa. Nanti poin ketiga itu tentang ada, hasya, dan khala. Ini semua dinamakan dengan adawatul istisna, alat-alat pengecualian. Ya, alat-alat pengecualian. Baik. Ada yang ditanyakan di sini sebelum kita lanjut? Apa Ustaz? Ya, silakan Pak Guslim. Tadi kan ada contoh Ja'at tolibu illa zaidan ya Ustaz ya. Ya, ja'a tolibu illa zaidan. Nah. Ini kan bukan termasuk dari kalimat istisna. Ini. Ya. Cuman kalau misalnya ya. kita rubah menjadi maja'a tolibun illa zaidan gitu bisa Ustaz? Bisa. Bisa. Itu nanti dia terpenuhi syaratnya. Kenapa? Karena talibun lebih umum. Tidak ada seorang murid pun yang datang kecuali Zaid. Oh ya ya. Paham Kak Pak Guslim? Paham Ustaz. Satu lagi Ustaz. Ya, jadi dia lebih umum jadinya nanti. Ya. Ya. Satu lagi. Terus syarat kalimat istisna ini kan tersusun dari al-mustasna minhu, adatul istisna'i, dan al-mustasna. Ini harus berurutan ya Ustaz? Atau bisa dibalik? Harus berurutan. Harus berurutan. Jadi mustasna itu harus jatuh setelah adatul istisna.
Makanya kan di definisi jatuh setelah adatul istisna. Artinya yang namanya mustasna itu nggak boleh mendahului adatul istisna, nggak boleh mendahului mustasna minhunya. Dia jatuh paling belakang, makanya berurutan. Oh ya. Baik Ustaz. Syukron. Baik. Afwan. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, lanjut Pak Guslim. Baik Ustaz. Afwan Ustaz. Ya. Baik, tafadhal. Apa yang ditanyakan Pak Ronald? Itu Ustaz, walaupun artinya satu ya Ustaz ya. Kalau dibuat nakiroh umum, dia udah termasuk syarat ya Ustaz ya. Udah termasuk. Makanya tadi maja'at talibun. Tidak ada seorang murid pun yang datang kecuali Zaid. Berarti dari sekian banyak murid cuma satu Zaid. Cuma satu orang yang datang Zaid. Makanya walaupun dia mufrad tapi jatuh setelah penafian dalam keadaan nakirah maka umum. Itu kaidah baku itu. Isim nakirah jatuh setelah penafian itu menunjukkan umum. Jelas Pak Ronald? Ya. Nah Ustaz. Baik. Tapi hampir mirip dengan badal Ustaz ya. Enggak, beda. Badal itu beda ya. Beda, ya. Baik. Silakan. Ustaz. Ya. Apa Ustaz yang tadi layarnya apa Ustaz bisa ditampilkan lagi? Yang mana ini? Nah, kalau ini Ustaz yang ja'atul labu illa Muhammadun, kalau Muhammadun itu nggak bisa Kenapa? jadi Yang mana? ya? Yang mana? Nggak, kalau umpamanya Muhammad jadi Muhammadun yang di kotak ini itu bukan nggak jadi badal Ustaz kalau umpamanya ja'a Muhammad. Ja'atul labu Ja'atul labu illa Muhammadun itu kan nggak jadi badal. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kenapa? Nanti kita bahas di pembahasan tentang istisna bi'illah. Nggak boleh di-i'rab sebagai badal. Ya. Nanti ada 3 macam jenis kalimat istisna dengan ilah. Nanti ada kalanya di-i'rab sebagai badal. Ada kalanya di-i'rab sebagai badal. Tapi dalam contoh ini nggak boleh di-i'rab sebagai badal. Wajib sebagai mustasna. Wajib sebagai mustasna. Akan datang penjelasannya insya Allah. Kecuali kalau pakai ma kali depannya Ustaz ya. Ya, baru kalau maja'atul labu ila Muhammadun baru jadi boleh. badal. Boleh jadi badal. Tapi kalau ini nggak boleh. Ya, Ustaz. Paham itu, syukran Ustaz. Apuan. Silakan dibaca Pak Guslim. Ya Pak Ustaz. Ya. Ada lagi yang ditanyakan Pak Sikin? Ini sedikit ya Pak Ustaz. Tadi yang mengenai yang itu yang tidak sempurna tadi itu yang katakan contoh lain mahadoro illa aliyun gitu. Ya. Tidak ada yang hadir kecuali Ali. Nah, maksudnya ini posisi negatif itu gimana Pak Ustaz? Tidak sempurna. Dia itu namanya nggak disebutkan mustasna minhunya. Ya, ada nggak mustasna minhu di situ? Tidak ada Pak Ustaz. Mahadoro illa aliyun. Nggak ada kan? Tidak. Maka ini bukan bab istisna. Ini bukan bab istisna. Sehingga nanti Muhammad Ali itu i'rabnya sebagai fa'il dia. Betul ya. Ya, siapa jadi yang tidak sempurna Pak Ustaz. Iya. Siapa yang tidak datang? Yang tidak datang ya tidak ada yang hadir, Pak. Hanya ya, Ali aja, Pak. Aliyun. Ya. Tidak ada yang datang kecuali Ali. Berarti Ali itu datang gitu kan? Cuman Ali yang datang, yang lain enggak. Iya. Ya, syukran Pak Ustaz. Lanjut Pak Guslim. Ya. Al-mustasna dengan illa ada 3 hukum, yaitu 1. Wajib nasab jika kalamnya positif, seperti contoh di atas. 2. Boleh nasab atau mengikuti i'rab minhu al-mustasna minhu yang dikecuali jika kalamnya negatif dan disebutkan al-mustasna minhunya. Misal ma qama ahadun illa zaidan atau ma qama ahadun illa zaidun. 3. Dibaca menurut jabatannya.
atau i'rabnya apabila kalamnya negatif dan al-mustasna minhunya tidak disebutkan. Misal, ma qama illa Zaidun, ma qaltu illa al-haqqa, ma hadara Ma darabtuhu ma darabtuhu illa doroban. dorban. Illa dorban hafifan. Nah, baik. Perhatikan di sini Iwan, al-istisna bi'illah. Jadi kita pertama kali akan membahas secara mendetail tentang istisna bi'illah, mengecualikan dengan menggunakan illah. Ya, di sini ada dua macam ya istisna bi'illah. Ada yang namanya istisna tam. Tamun, ya. Apa artinya tam? Pak Bayu? Sempurna. Sempurna, istisna yang sempurna. Ya. Ada namanya nakis. Ya. Istisna nakis. Nakis artinya apa? Kurang ya Ustaz. Kurang. Ya. Ada namanya istisna nakis, kurang. Baik. Nah. Ini. Jadi istisna billah itu ada dua macam. Ada yang namanya istisna tam, pengecualian yang sempurna. Ada namanya istisna nakis, pengecualian yang kurang. Nah, yang tam ini sendiri juga ada dua macam, Ikhwan. Yang tam ini sendiri ada dua macam. Ya. Ada dua macam. Yang pertama itu namanya musbat. Ya. Istilahnya musbat. Musbat atau mujab, ya boleh antum istilahkan mujab, ya namanya istisna musbat atau mujab, maksudnya adalah kalimatnya positif. Jadi musbat, mujab itu kalimatnya positif. Yang kedua ada namanya manfi, ya manfi, tam manfi, ya manfi itu artinya negatif, ya kalimatnya negatif didahului huruf nafi. Ya, jadi musbat atau mujab itu kalimat yang positif yang tidak ada huruf nafinya. Sedangkan manfi itu kalimat negatif atau yang ada huruf nafinya. Yang ada huruf nafinya. Nah, bagaimana hukumnya? Ya, jika kalimatnya musbat, jika kalimatnya tam, ya tam di sini maksudnya apa? Tam di sini disebutkan mustasna minhunya. Ya. Mustasna disebutkan. Baik. Jadi ingat, yang dimaksud dengan tam adalah mustasna minhunya disebutkan. Ya, apabila istisnanya itu tam, mustasna minhunya disebutkan, kemudian kalimatnya musbat, positif, maka kata setelah ilah wajib nasab sebagai mustasna. Jadi hukumnya kata setelah ilah wajib nasab sebagai mustasna, ya. Kata setelah ilah wajib nasab sebagai mustasna. Ini hukumnya Ikhwan. Jadi apabila, coba perhatikan urutannya. Ya, perhatikan urutannya. Apabila istisnanya tam, apabila istisna dengan ilat tam dalam artian mustasna minhunya disebutkan, kemudian kalimatnya musbat positif, maka kata setelah ilah wajib nasab sebagai mustasna. Contoh, ya. Contoh, perhatikan. Ja'a at-tullabu tadi. Illa Zaidan. Coba perhatikan di sini, Ikhwan. Ja'a at-tullabu illa Zaidan.
Di sini adatul istisnanya menggunakan apa, Pak Bayu? Adatul istisnanya ila. Menggunakan ilah. Berarti lagi kita membahas tentang adatul istisna dengan ilah. Jadi dia istisna menggunakan ilah. Kalimatnya tam atau nakis? Tam, Ustaz. Tam. Kenapa tam? Karena ada mustasna minhunya. Ada mustasna minhunya yaitu At-tulabu. at-tullabu. Ya, at-tullabu. Kemudian kalimatnya musbat atau manfi? Nggak ada penafiannya berarti musbat. Musbat. Maka hukum kata setelah ilah Wajib nasab wajib nasab sebagai apa? sebagai mustasna. Berarti Zaidan di sini wajib dibaca nasab sebagai mustasna. Enggak boleh antum ja'atul labu ila Zaidun, enggak boleh. Harus Zaidan. Jelas ya? Insyaallah, Ustaz. Jelas. Jadi apabila istisnanya menggunakan illa, kemudian kalimatnya tam yaitu ada mustasna minhunya dan mujab atau musbat positif, maka kata setelah illa wajib nasab sebagai mustasna. Ya, ini yang ditanyakan tadi oleh Ummu Syifa ya. Jadi enggak boleh dibaca ja'atul labu ila Zaidun, enggak boleh. Harus Zaidan. Kenapa? Karena dia adalah istisna dengan illa, kemudian kalimatnya tam dan musbat positif. Maka setelah illa wajib nasab sebagai mustasna. Jelas insyaallah sampai sini Ikhwan sebelum kita lanjut. Sama, Ustaz. Baik. Yang lain? Insyaallah jelas Ustaz. Jelas. Ummu Syifa tadi yang bertanya jelas insyaallah enggak? Alhamdulillah Ustaz. Maksudnya kalau tadi jadi badal, kalau depannya ada nafi ya Ustaz ya? Ada, ya itu nanti kita bahas. Ya, tapi kalau yang di sini maka enggak boleh sebagai boleh, badal. Wajib harus nasab. sebagai mustasna. Ya. Harus nasab sebagai mustasna. Syukran Ustaz. Yang lain? Pak Darso, Mas Heri. Ya, insya Allah Pak Ustaz. Insya Allah Ustaz. Baik. Paham Ustaz. Baik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang istisna bi'illah tam manfi. Ya, tam manfi. Tam manfi. Dia kalimatnya tam, ada mustasna minhunya, kemudian manfi. Negatif karena didahului huruf nafi. Contoh misalnya. Maja'a. Di sini at-tullabu. Maja'a at-tullabu illa ya Zaid. Maja'a at-tullabu illa Zaid. Perhatikan di sini Ikhwan. Ya. Perhatikan kata maja'a at-tullabu illa Zaid. Di sini dia adatul istisnanya menggunakan apa Pak Guslim? Illa Ustaz. Illa. Berarti istisna bi illa. Kalimatnya tam atau nakis? Ini tam Ustaz. Tam. Kenapa tam? Karena ada mustasna minhu. Ada mustasna minhu. Mana mustasna minhunya? At-tullabu. At-tullabu. Naam, at-tullabu. Ya. Manfi atau musbat? Ini karena ada maknya berarti manfi Ustaz. Manfi, ya. Berarti ini tam manfi. Kalimatnya tam manfi. Maka hukum kata setelah illa itu ada dua, ya. Boleh nasab sebagai mustasna. Ya. Mustasna atau mengikuti i'rab mustasna minhunya ya sebagai badal. Baik. Nah, ini. Jadi ini hukumnya ya. Hukumnya dia boleh nasab sebagai mustasna atau mengikuti i'rab mustasna minhunya sebagai badal. Jadi boleh dibaca dua. Boleh antum baca maja'atul labu illa Zaidan atau maja'atul labu illa Zaidun. Boleh. Ya, kenapa Zaidun? Karena atul labu marfu, maka dia badal juga marfu Zaidun. Ya. Kalau kita ubah kalimatnya misalnya, apaan?
Misalnya kalau kalimatnya di sini. Ma ra'aitu ahadan illa aliyan. Ma ra'aitu ahadan illa aliyan. Nah. Baik. Siapa yang bisa menjelaskan ini? Jenis istisnanya? Tafadhol, siapa yang bisa? Ya, Ustaz. Ya, tafadhol. Jenis istisnanya ialah. Ya, adatul istisnanya menggunakan ila. Kemudian? Terus mustasna minhunya ahadan. Ya, berarti ini kalimatnya tam ya, karena ada mustasna minhunya ahadan. Terus mustasnanya alian. Kalimatnya manfi atau musbat? Musbat. Enggak, manfi. Manfi, ada huruf nafinya, ma ya? Ya. Ya, berarti ini termasuk yang manfi. Nah, kalau dia manfi, tam manfi, maka hukumnya? Maka hukum ali di sini bagaimana? Mengikuti. Boleh nasab sebagai mustasna? Boleh mengikuti? Ra'aitu. Boleh mengikuti mustasna minhunya. Mana mustasna minhu? Ra'aitu atau ahadan? Ahadan. Ya. Ya, ahadan. Berarti kalau mengikuti bacanya aliyun atau aliyan? Aliyan. Hah? Aliyan. Aliyan. Kenapa aliyan? Karena mengikuti mustasna minhu. Karena mengikuti mustasna minhu ahadan. Ahadan mansub, maka badal juga mansub. Aliyan, tetap aliyan ya. Kenapa tetap aliyan? Walaupun di situ sebagai mustasna atau badal, tetap dibaca mansub. Kenapa? Kalau jadi mustasna sudah jelas, mustasna wajib mansub. Kalau sebagai badal, maka karena ahad dan mansub, badal juga mansub, aliyan. Jelas nggak ini? Insya Allah, Ustaz. Tayyib. Yang lain, Ikhwan? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut? Saya, Ustaz. Ya, silakan. Itu ahadannya kenapa mansub ya, Ustaz? Sebagai maf'ul bih dari ro'a itu. Saya tidak melihat seorang pun. Jadi dia objek ro'a itu. Oh, iya. Ya, syukran, Ustaz. Baik, Afwan. Yang lain? Jelas insya Allah ya. Kemudian kita akan lanjut membahas tentang yang nakis. Ya. Nah, istisna bi'illah yang nakis. Ya, silakan. Kalau namanya musana, Ustaz itu bisa jadi Alia ini gitu, dua orang Ali gitu, Alia ini gitu, Ustaz. Iya. Zaidah ini gitu. Iya. Ya, syukran Ustaz. Afwan. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang nakis. Nakis itu apa? Nakis itu adalah yang tidak disebut mustasna minhunya. Jadi nakis itu adalah yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Itu namanya nakis, Ikhwan. Ya. Jadi istisna bi'illah yang nakis itu adalah yang tidak disebutkan mustasna minhunya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya tergantung kedudukannya dalam kalimat sebagai apa. Ya. Tergantung kedudukannya dalam kalimat sebagai apa. Ya. Sebagai apa. Ya. Dia ingat nih, dia harus manfi, Ikhwan ya. Manfi kemudian nakis. Ya. Manfi kemudian nakis. Ingat. Ini. Jadi harus manfi kemudian nakis. Kenapa wajib manfi? Ada yang bisa jelaskan kenapa wajib manfi?
Karena kalimat ya pengecualian dengan ilah itu ketika dia tidak disebutkan mustasna minhu, maka harus ada manfi supaya maknanya isbat. Penafian, ilah pengecualian, ya. Itu hukumnya. Jadi kalau ada ilah pasti ada huruf nafi, Iwan. Kalau ada ilah pasti ada huruf nafi ketika tidak ada mustasna minhu. Saya ulangi, ketika tidak ada mustasna minhu, maka jika ada ilah maka pasti ada huruf nafi. Makanya kalimatnya manfi nakis. Ya, manfi nakis. Saya ulangi, kalimatnya manfi nakis. Apabila kalimatnya manfi nakis dalam artian tidak disebutkan mustasna minhunya, maka kata setelah illa itu tergantung kedudukannya dalam i'rab. Ya, misalnya ma jaa illa Muhammadun. Perhatikan. Ma jaa illa Muhammadun. Pak Bayu. Betul. Ini susunan kalimat apa? Nakis, Ustaz. Ya, dia adalah manfi nakis. Kenapa manfi nakis? Yang pertama mustasna minhunya tidak disebutkan. Dia nakis. Ya, manfi karena ada huruf nafi, kemudian nakis karena mustasna minhunya tidak disebutkan. Maka Muhammadan di sini kedudukannya sebagai Mustasna. nah, mustasna wajib nasab mustasna. Ini kita tegaskan mustasna itu wajib nasab, Ikhwan. Ingat, mustasna wajib nasab. Kalau antum katakan apa kedudukannya mustasna, maka wajib nasab. Di sini enggak nasab. Ja'a ila Muhammadun. Oh, berarti badal, Ustaz. Badal mubdal enggak ada. Fa'il. Fa'il, Ikhwan, fa'il. Ma ja'a illa Muhammadun, tidak ada yang datang kecuali Muhammad. Berarti yang datang siapa? Muhammad. Berarti pelaku yang datang itu Muhammad. Fa'il dari ja'a. Ya. Kalau contoh lain. Ma ra'aitu. Ya. Ma ra'aitu illa asadan. Saya tidak melihat kecuali singa. Ma ra'aitu illa asadan. Saya tidak melihat kecuali singa. Pak Agus Lim. Coba jelaskan kalimat ini. Dia masuknya yang mana? Dia masuknya manfi nakis, Ustaz. Nah, manfi nakis. Berarti hukum setelah illa sebagai apa? Setelah illa ini, kalau ini sebagai maf'ul bih ya, Ustaz. Nah, sebagai maf'ul bih, Mumtaz. Dia sebagai maf'ul bih. Ya. Dari ra'aitu. Nah, dari ra'aitu. Baik. Jelas ini, Ikhwan? Jelas, Ustaz. Baik, alhamdulillah. Yang lain, ada yang ditanyakan? Tafadhol sebelum kita lanjut. Ustaz. Ya, silakan Pak Sikin. Untuk yang manfi nakis itu tadi ada contoh sebagai fa'il. Ya. Dan contoh sebagai maf'ul bih. Mungkin sebagai huruf jar ada juga Pak Ustaz ya, yang dibaca majrur. Tergantung. Tergantung kalau ada kalimatnya. Tergantung kalimatnya. Ya. Maksudnya gini, saya mau contoh Pak Ustaz. Ma marartu illa bihasan atau bihasan nih Pak Ustaz. Mumtaz. Ma marartu illa bihasanin. Iya, maksud itu contoh majrur Pak Ustaz ya. 6. Ya, nanti bihasanin majrur bibi. Asalnya marartu bihasanin, kecuali kemudian dibentuk dalam bentuk nakis manfi menjadi ma marartu illa bihasanin. Nanti bihasanin itu sebagai majrur Pak Ustaz. Sebagai majrurnya bi, ya, sebagai majrurnya bi. Nah, huruf jar itu bi ya. Ya. Mumtaz. Bisa Pak Sikin. Syukran Pak Ustaz. Ya, syukran Pak Ustaz. Ada lagi yang ditanyakan?
Nggak ada ya. Kemudian di situ ada dibaca tadi, dicontoh. Coba perhatikan di kitab. Ma qoma illa Zaidun. Ma qoma illa Zaidun. Siapa ini? Tafadhol Ikhwan, siapa yang mau nyoba jelaskan ma qoma illa Zaidun ini masuk dalam kategori yang mana? Ya, manfi tam atau manfi nakis? Ana Ustadz, coba. Silakan. Pak Ronald. Ini manfi nakis Ustadz. Nah, manfi nakis. Kenapa dinamakan nakis? Karena dia ada man nafi sama tidak ada mustasna minhu. Nah, berarti Zaid di situ i'rabnya sebagai fa'il Ustadz. Fa'il dari koma. Dari koma. Nah, mumtaz. Baik. Kalian contoh yang kedua di kitab ma qultu illal haqqa. Nakis, Ustaz. Baik. Ma qultu illal haqqa. Nafi mankis, Ustaz. Nafi nakis. Ya, manfi nakis. Kenapa? Dia kedudukannya sebagai maf'ul bih. Kedudukannya sebagai maf'ul bih dari qultu. Nah. Kemudian contoh terakhir di situ ma darabtuhu. Saya tidak memukulnya. Ya. Ma darabtuhu. Saya tidak memukulnya illa kecuali darban ya khafifan, kecuali pukulan yang ringan, bukan pukulan yang keras. Baik. Siapa yang nyoba nih? Mas Heri, jelaskan Mas Heri. Nah, Ustaz. Dia mustasna dengan ilah yang masuk nakis manfi. Nah, nakis manfi. Baik. Kenapa? Nakis manfi. Benar. Benar saja. Iya benar, dia nakis manfi. Kenapa? Oh iya, karena mustasna minuhnya tidak disebutkan. Mustasna minuh tidak disebutkan. Nah, terus berarti yang jatuh setelah ilah sebagai? Maka yang jatuh setelah ilah diilaf sesuai kedudukannya dalam kalimat. Berarti sebagai dan apa di dia sini? Sebagai maf'ul mutlak. Nah, di sini sebagai maf'ul mutlak, Ikhwan. Maf'ul mutlak. Apa itu maf'ul mutlak, Pak Bayu? Lupa. Lupa Ustaz, Afwan. Masdar yang disebutkan bersama dengan fiilnya. Fiilnya. Ingat itu, masdar nasab yang disebutkan berbarengan dengan fiilnya. Dorban itu masdar dari doroba. Ingat. Berarti dorban mansub, masdar mansub disebutkan berbarengan dengan fiilnya. Maka dinamakan dia sebagai maf'ul mutlak. Di sini libayan apa? Untuk menjelaskan apa di sini, Mas Heri? Jenis ya. Jenis. Nah, jenis. Ya, kemarin udah kita jelaskan masdar maf'ul mutlak ada 3 untuk menjelaskan adat, jumlah, menjelaskan apa lagi? Takkid. Takkid dan jenis. Ya kan? Jadi ada 3, jumlah, taukid dan jenis. Nah, kapan menunjukkan jenis? Ketika dia disifati. Ada sifatnya nggak di sini? Ada Ustaz. Ada. Khafif. Ya, berarti di sini libayanin nau untuk menjelaskan jenis. Ini di murojaah lagi Ikhwan ya tentang maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, maf'ul fih, hal. Ya, hal. Karena di antara semua i'rab yang paling kompleks itu adalah pembahas mansubat ini. Ya, pembahasan tentang mansubat itu adalah i'rab yang paling agak sulit untuk menentukannya apa dia sebagai maf'ul bih
ataukah dia maf'ul mutlak, atau maf'ul li ajli, atau hal, atau mustasna, atau apa. Itu yang paling sulit itu adalah ini. Bab mansubat ini. Kalau bab marfu'at itu paling gampang. Ya. Mubtada apalagi, fa'il apalagi, naibul fa'il apalagi, itu udah jelas. Ya. Isim kana, khobar inna, itu udah jelas. Nah, tapi untuk menentukan i'rab yang nasab ini apakah dia hal, apakah dia maf'ul bih, maf'ul mutlak, maf'ul fihi, maf'ul li ajlih, itu butuh kejelian. Ya, butuh kejelian, butuh paham kaidah dengan benar. Makanya di murojaah yang telah berlalu itu di murojaah ulang. Baik. Ya, selesai pembahasan tentang istisna bihila. Tafadhal jika ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut. Ustaz Afwan, yang tadi yang ma darabtuhu illa darban khafifan, itu tadi kan kata Ustaz masuk ke kalam tam nakis ya Ustaz ya, kalam nakis. Bukannya ya. ini Ustaz ya, tam manfi, ya. bukan tamnya manfi. Soalnya kan mustasna minhunya bukannya domir hu maf'ul bih. Bukan. Bukan. Enggak. Ma darabtuhu, saya tidak memukulnya. Itu bukan mustasna minhu. Mustasna minhu itu ada ketika ada mustasna. Baik, perhatikan, mustasna minhu itu ada ketika ada mustasna. Sekarang ada mustasna enggak di sini? Oh iya, enggak ada ya. Enggak ada Ustaz. Enggak ada. Jadi darban itu bukan. Ini ya? Antara mustasna. Iya, itu bukan mustasna. Tapi dia sebagai maf'ul mutlak. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Itu Pak Bayu, Apwan, buku yang hasibu anfusakum udah nyampe semua enggak pada teman-teman? Udah Ustaz, alhamdulillah Ustaz. Jazakallah khair. Kalau Jabodetabek mau udah Ustaz. Udah Ustaz. Nah, kalau udah berarti untuk pertemuan selanjutnya itu kita praktek baca, kemudian Ikhwan disuruh nentukan kedudukannya, i'rabnya sebagai apa, itu harus siap ya. Minimal itu dipersiapkan 1 halaman ya. 1 halaman kita acak siapa yang baca, siapa yang nerjemahkan, kemudian ditanya-tanya ulang seputar kaidah yang telah dipelajari. Ya, dipelajari. Jadi sebelum belajar itu udah persiapkan lebih dulu. Ya, persiapkan bacanya gimana, harokatnya gimana, terjemahannya gimana, baru nanti kita tanya dan kita perbaiki bacaannya. Baik. Untuk pertemuan selanjutnya. Surat Al-Baqarah ayat 32. Dibacakan ayatnya. Apa bunyi ayatnya? Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Naam, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Yang ditanyakan apanya? Ma-nya mungkin Ustaz. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Di sini enggak ada mustasna Ikhwan. Qalu subhanaka la ilma lana. Oh, apaan? Benar. Ma di situ. Apaan, ada mustasnanya itu ma. Ya, ilma di situ lebih umum daripada ma. Ya, ma di situ mustasnanya ma. Ma dia adalah isim mausul fi mahalli nasbin mustasna. Ya. La ilma lana illa ma 'allamtana. Kami tidak memiliki ilmu kecuali apa yang telah engkau ajarkan. Jadi ma itu adalah mustasna, mustasna minhunya ilma. Mustasna minhunya ilma. Dan ma di situ isim mausul fi mahalli nasbin mustasna. Dia mabni. Ya, isim mausul itu mabni.
Bukan jumlah fi'liyah tapi ma, mustasnanya ma. Allamtana nanti sebagai silah mausul. Ya, silah mausul dari ma. La mahalla laha minal i'rab. Jadi jumlah fi'liyah, allamtana jumlah fi'liyah, ya silah mausul la mahalla laha minal i'rab. Jelas insyaallah ya? Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Ikhwan? Enggak ada ya? Ini Pak Bayu dilanjut atau dicukupkan? Karena setiap pembahasan ini agak panjang. Mustasna dengan siwa ghair panjang. Khala ada hasya juga panjang. Nanti ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Cukup dulu, nggak apa-apa Ustaz. Cukup dulu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Baik. Besok dilanjut. Ikhwan, sebelum ditutup ada pertanyaan? Gimana Pak Bayu? Besok siang atau pagi jam berapa dilanjut sama kalau bisa. Wah. besok besok dicek insyaallah. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama. Di sini dia bukan bab mustasna. Jadi wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama. Ya, di sini bukan bab mustasna. Apakah bisa berwujud fi'il dan sibhul jumlah kah? Enggak bisa. Yang namanya mustasna itu harus isim. Makanya di definisi mustasna isim. Isim nasab. Berarti dia enggak boleh dari jumlah, enggak boleh dari sibhul jumlah. Harus isim. Makanya lina lama di sini pembahasannya bukan pembahasan mustasna. Ya, di sini bukan pembahasan mustasna. Ada lagi yang ditanyakan, Ikhwan? Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan sampai sini, ya. Oh iya, yang merasa belum mengerjakan PR siapa ya? Alhamdulillah lumayan banyak yang mengerjakan PR dan untuk hal kita anggap clear, kita anggap paham semua, ya karena hasil PR-nya memuaskan. Nah untuk selanjutnya ini coba antum ikhwan, akhwat bikin contoh ya istisna bi'illah yang tam, musbat dan tam manfi serta istisna bi'illah manfi nakis. Jadi ada 3. Ya, ada 3. Ya, kalimatnya berbeda-beda ikhwan ya. Kalimatnya berbeda-beda. Bikinkan istisna tam yang musbat, kemudian istisna tam yang manfi, kemudian istisna nakis yang manfi. Ya, nakis yang manfi. Ini PR mohon dikerjakan. Jazakumullah khairan. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita semua, memberikan keberkahan terhadap apa yang kita pelajari. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi